Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwal Kusayana, Teknik Elektro B. Mau menjelaskan tentang sistem komunikasi broadband. Apa yang dimaksud broadband? Broadband merupakan sebuah istilah dalam internet yang merupakan koneksi internet transmisi data kecepatan tinggi. Ada dua jenis pita lebar yang umum, yaitu DSL dan kabel modem yang mampu mentransfer 512 kbps atau lebih, kira-kira 9 kali lebih cepat dari modem yang menggunakan kabel telepon standar. Broadband sering dipanggil internet kecepatan tinggi karena biasanya memiliki kecepatan aliran data yang tinggi. Umumnya, hubungan ke pelanggan dengan kecepatan 256 kbit per detik atau 32 kbit per detik atau lebih dianggap sebagai internet jalur lebar. International Telecommunication Union Sector Standardisasi atau yang disingkat ITUT mendefinisikan broadband sebagai kapasitas pengiriman yang lebih cepat dan kecepatan sampai dengan 2 megabit per detik. Broadband mempunyai 3. Yang pertama itu konfigurasi digitalisasi. Yang kedua bisa di PC ataupun di aplikasi. Yang ketiga dalam sisi parameter, bandwidth, suara, data, image, dan video. Untuk konfigurasi telekomunikasi pengembangannya di digitalisasi yang informasinya berupa data bit stream, karena sinyal digital lebih tahan noise daripada sinyal analog. Oleh karena itu, banyak sinyal digital yang menggunakan pada telekomunikasi. Teknologi broadband yaitu mempunyai 2, wireline broadband access menggunakan kabel dan wireless broadband access tanpa kabel. Untuk menggunakan kabel itu ada XDSL sama FTTX atau HVC. Untuk tanpa kabelnya itu wireless LAN sama WiMAX. Yang pertama XDSL. Teknologi XDSL Digital Subscriber Line merupakan teknologi jaringan yang memungkinkan terjadinya komunikasi suara, video, dan data berkecepatan tinggi melalui jaringan kabel. Tembaga XDSL memiliki varian diantaranya adalah ADSL, HDSL, High Bitrate Digital Subscriber Line, RADSL, dan seterusnya. XDSL bisa melakukan pengiriman informasi berupa suara dan data dalam waktu yang bersamaan. Jenis-jenis XDSL yaitu IDSL yang pertama, yang kedua SDSL, yang ketiga ADSL, kemudian VDSL, terus HDSL, dan RDSL. Apa itu ADSL? Secara definisi, teknologi ini mempunyai kecepatan data yang berbeda untuk kirim upstream dan terima downstream. Upstream lebih lambat daripada downstream. Teknologi ADSL cocok digunakan untuk mengakses internet dan menjadi pilihan pengguna. Untuk uplink bisa mencapai 8 Mbps, sementara untuk downlink bisa mencapai 1 Mbps dengan jarak kabel maksimum sampai dengan 5,5 km. Teknologi ini adalah terutama pelanggan pribadi yang lebih banyak menerima data daripada internet. Kelebihan ADSL dibanding dengan yang lain adalah kecepatannya yang lebih tinggi, dengan jarak yang memadai dan bisa mendukung layanan komunikasi suara. Kedua layanan terpisah tetapi tetap satu kabel yang sama. Sementara teknologi DSL yang lain menggunakan 2 kabel yang terpisah untuk bisa memberikan kedua. Kemudian hardware, modem ADSL, DSL AM, ATM, IP switch, RAS. Konfigurasi jaringan ADSL bisa dilihat dari gambar bahwa konfigurasi jaringan ADSL itu seperti ini.
Kemudian kelebihan dari ADSL apa aja, yaitu satu channel bisa digunakan untuk komunikasi suara dan data. Yang kedua, mudah dalam instalasi. Yang ketiga, koneksi yang mudah sehingga tidak perlu melakukan dial up lagi. Terus kestabilan koneksi dan keamanan lebih terjamin. Keren. Koneksi dilakukan dengan kabel sendiri yang bersifat point to point. Jasa ADSL yaitu Internet Access, Video on Demand, Remote LAN Access, Interaktif Multimedia untuk HD TV. Bagaimana voice dan data dapat ditransmisikan secara bersamaan? Satu channel yang memiliki rentan frekuensi tertentu, misal frekuensi 0 kHz sampai 1104 kHz. Pada frekuensi yang memiliki rentan antara 30 kHz sampai 140 kHz. Disebut proses upstream, yaitu dengan membagi frekuensi ke dalam beberapa channel, di mana dalam satu channel terdapat satu sinyal carrier. Sinyal carrier tersebut bisa berupa data ataupun suara, dikirimkan secara bersamaan dalam satu saluran yang dibagi-bagi untuk beberapa sinyal. Sedangkan sisa dari proses upstream disebut proses downstream. Proses kerjanya sama dengan upstream. Untuk modulasi yang digunakan dalam ADSL yaitu modulasi discrete multitone. Satu channel digunakan oleh beberapa frekuensi carrier. Ada beberapa macam FTTX yaitu fiber to building, fiber to curb, kemudian fiber to the home, kemudian hybrid system. Jaringan FTTC bisa dilihat dari gambar. Kemudian jaringan FTTH bisa dilihat ya dari gambar, itu dari feeder atau central office ke serving area, remote terminal ya. Kemudian fiber distribusi, kemudian dari distribusi dia membagi ke rumah pemukiman ya. FTTH atau yang disebut dengan fiber to the home merupakan suatu format penghantar isyarat optik dari pusat penyedia provider ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium penghantaran. Perkembangan teknologi ini tidak terlepas dari kemajuan pengembangan kabel konvensional dan juga didorong oleh keinginan untuk mendapatkan layanan yang dikenal dengan istilah triple play service, yaitu layanan akan akses internet yang cepat, suara, jaringan telepon, PSTN, dan video TV kabel dalam satu infrastruktur pada unit pelanggan. Pengantaran dengan menggunakan teknologi FTTH ini dapat menghemat biaya dan mampu mengurangkan biaya operasi dan memberikan pelayanan yang lebih gampang. Serat optik membenarkan penghantaran isyarat telekomunikasi dengan lebar jalur yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan kabel konvensional. Hybrid fiber coax HFC bisa dilihat dari gambar. HFC yaitu hybrid fiber koaksial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik. Kombinasi antara kabel koaksial dan serat optik ini digunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data suara, layanan interaktif lainnya yang menggunakan kabel dan serat optik. Hybrid fiber koaksial dengan nama hybrid fiber coax. Jaringan serta optik pada HFC dapat memanjang dari head end operator kabel utama hingga ke node serta optik yang dapat melayani kira-kira 25 hingga 2000 rumah. Kemudian wireless LAN. Wireless LAN adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Area dapat berjarak dari ruangan tunggal ke seluruh kampus. Tulang punggung jaringan biasanya menggunakan kabel dengan suatu
atau lebih titik akses jaringan menyambungkan pengguna nirkabel ke jaringan nirkabel. Menggunakan frekuensi industrial yaitu industrial band pada rentan 902 sampai 928 MHz. Konfigurasi dan arsitektur WLAN itu dari gambarkan seperti ini ya. Dimana WAN, terus ada LAN, ada gedung, juga penerima pemancar satelit. Standar WLAN itu dari tahun legasi ya, dari tahun 1997 sampai 2007. Untuk 97 bisa dilihat ya bahwa indoornya tidak ada ataupun outdoornya dari ring. Untuk 2007 sendiri ini 126 meter sampai 50 meter. Ring indoornya 50, outdoornya 126 meter. Untuk operasi frekuensinya 2,4 sampai 5 GHz atau data rate-nya minimal 200 MB sampai 500, maksimalnya 540 MB. Kelebihan WLAN adalah mobilitas dan produktivitas tinggi. WLAN memungkinkan klien untuk mengakses informasi secara real time sepanjang masih dalam jangkauan WLAN sehingga meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas. Kemudian pengguna bisa melakukan kerja dimanapun ia berada asal di lokasi tersebut masuk dalam coverage area WLAN. Kemudian dan kabel dapat instalasi sangat mudah dan cepat dilaksanakan tanpa perlu menarik dan memasang kabel pada dinding atau lantai. Fleksibel dengan teknologi WLAN sangat memungkinkan untuk membangun jaringan pada area yang tidak mungkin atau sulit. Menurunkan biaya kepemilikan dengan satu akses point sudah bisa mencakup seluruh area dan biaya pemeliharaannya murah. Hanya mencakup stasiun sel, bukan seperti pada jaringan kabel yang mencakup keseluruhan kabel. Jadi keuntungan WLAN di sini itu mudah dalam penggunaan dan lebih cepat. Tapi kalau untuk bepergian jauh kayaknya nggak bisa ya, karena ini kayak wifi. Hotspot adalah hotspot ya adalah sebuah istilah yang suatu area di mana user atau orang dapat mengakses jaringan internet asalkan menggunakan PC, laptop atau perangkat lainnya yang memiliki fitur berupa wifi, sehingga bisa mengakses internet tanpa media kabel. Hotspot adalah lokasi fisik di mana orang bisa mendapatkan akses internet biasanya menggunakan teknologi wifi melalui jaringan area lokal nirkabel. Untuk hotspot di sini kita bisa dari handphone sendiri ya mempunyai hotspot. Cuman kalau untuk hotspot itu dia mempunyai jarak beberapa meter. Misalkan maksimalnya 5 meter, dari di luar jangkauan 5 meter ya tidak bisa digunakan. Untuk WiMAX itu menggunakan gelombang microwave dalam mentransmisikan data yang dikirimkan dengan kecepatan yang tinggi dan jarak jangkauan yang sangat luas mencapai 50 km. Juga menggunakan teknologi MIMO pada antenanya sehingga memungkinkan transmisi data pada bidang and loss dan loss tanpa terjadinya penurunan daya dan multiplexingnya. Didukung menggunakan OFDM Division Multiplexing. WiMAX hanya bekerja pada jaringan 4G. Untuk 3G WiMAX tidak berfungsi. Jadi untuk jaringannya hanya diutamakan 4G saja. Kelebihan WiMAX itu satu pemancar dapat menangani ratusan user. Enak ya, untuk kelebihan WiMAX di sini satu pemancar dapat menangani ratusan user, mungkin bahkan kedepannya bisa ribuan. Koneksi dapat mencapai 72 Mbps dengan jarak puluhan kilometer. Mampu menangani banyak fungsi seperti menawarkan internet berkecepatan tinggi, menyediakan layanan telepon, transformasi data, video streaming, dan lain-lain pada peringkat yang mendukung standar broadband WiMAX. Tingkat keamanan data yang ditransfer sangat tinggi karena WiMAX mampu mengenkripsi dengan sistemnya. Jadi ada keamanan tersendiri ya. Untuk standar WiMAX itu radiusnya bisa dilihat ya 2 sampai 5 km. Kemudian optimal 7 sampai 10 km, maksimum 5 km. Lalu kemudian 2 sampai 5 km.
untuk 802.16e ya. Bisa dilihat. Pengembangan WiMAX High Performing Flexible Install Truly Mobile Reduce CapTech Reduces OpEx IP Architecture. Opsi frekuensi WiMAX 2,3 sampai 5,8 GHz band. Untuk Indonesia rata-rata menggunakan 2,3 ya GHz untuk dan 3,3 GHz band untuk WiMAX fix. Untuk Eropa 34 sampai 3,6, Singapura 2,3 sampai 2,5, Amerika 700 MHz dan 2,5 GHz band. Jaringan WiMAX daerah permukiman bisa dilihat dari gambar dari PSTN, internet, WiMAX network dia membagikan ke penerima user. Jaringan WiMAX kampus bisa dilihat ya. Jaringan WiMAX lepas pantai juga bisa dilihat dari gambar. Jaringan WiMAX keamanan umum juga sama, bisa dilihat dari gambar. WiMAX Public Networks juga bisa dilihat dari gambar. WiMAX Private Network sama. Untuk perbandingan 2G, 3G, Wi-Fi WiMAX jaringannya yaitu 4G, sementara Wi-Fi yaitu transmisi dari 2G, 3G ke 4G. Untuk 2G, 3G, full mobility, security, dan quality of service-nya terjamin. Wi-Fi terdapat jaringan yang tidak kompleks, simple, ada band. WiMAX mengoffer 2G, 3G, dan Wi-Fi dengan tambahan large coverage cakupan yang luas. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.